Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam kali ini kita melanjutkan masih dengan surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah yang muqaddimahnya sudah kita ambil pada bulan yang lalu. Dan malam ini kita akan melanjutkan untuk ayat yang pertama. Jamaah rahimakumullah, tidak bisa dicolokin, kabel colokan chargernya ternyata tidak terbawa, tertinggal di tempat sebelumnya. Jadi nggak bisa kita tampilkan. Jadi Muhammad. Dan sekarang tinggal 7% saja. Maka di sini kita akan melanjutkan terkait dengan ayat yang pertama dari surah Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kalau kita lihat Bapak Ibu, itu menggunakan kata lam. Jadi kata lam itu bermakna negasi. Negasi itu peniadaan. Kalau di dalam terjemahannya itu disebut dengan diungkapkan dengan bentuk orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang muslim tidak akan. Dia menggunakan kata tidak akan. Nah, kita perhatikan ketika lam, huruf negasi di sini adalah lam. Kemudian diikuti dengan fi'lun mudhari' lam yakun, maka dia kan menegasikan. Tidak akan itu kan menegasikan, meniadakan. Tapi yang ditiadakan ini bukan sesuatu yang bersifat biasa, melainkan luar biasa. Ada perdebatan. Ada perdebatan. Perdebatannya adalah mungkin enggak kayak gitu. Bisa enggak mereka itu? Perdebatannya seperti itu. Lam yakun alladzina kafaru, lam yakun, tidak akan. Nah, ini kan memulihkan makna bahwa apakah kemudian orang-orang kafir ya dari golongan ahli kitab dan orang musyrik itu akan meninggalkan keyakinan mereka? Tidak akan. Mereka tidak akan meninggalkan keyakinan mereka. Jadi di sini perlu ada usaha Bapak Ibu. Orang yang kemudian ahli kitab dan orang musyrik itu dengan keyakinannya akan berpegang teguh, tidak akan melepaskan ini karena sudah menjadi warisan dari nenek moyangnya yang kemudian harus diperjuangkan. Kalau misalkan kita lihat, mohon maaf, dari sinilah kemudian ternyata orang musyrik itu tidak mudah meninggalkan keyakinannya. Sebagaimana orang Yahudi tidak mudah, Pak. Berarti selain mereka ini, bagaimana, mudah atau tidak? Ada harapan. Tapi orang-orang ahli kitab, ya, ahli kitab dan juga orang musyrik ini lebih loyal terhadap keyakinannya. Maka Allah menggunakan kata lam dan diikuti dengan yakun. Yakun sendiri itu dari kata kana yakunu. Kana yakunu itu kaunan, bukan konangan. Kana yakunu konangan, bukan. Kana yakunu kaunan. Yakunu itu fi'lun mudhari' Bapak Ibu. Yakunu, kenapa wawunya hilang? Yakunu jadi yakun dikarenakan ada lam. Ada lam. Lam itulah kemudian menjadikan yakunu menjadi yakun, wawunya disukun dan nunnya disukun. Kalau ada dua huruf wawu dan nun disukun dalam satu kata, maka huruf ilat wawunya harus dibuang. Jadilah lam yakun. Lam yakun. Dan kata lam yakun ini ditaruh di awal ayat. Ini memberi makna penegasan juga. Tidak akan. Jadi tidak akan.
Sekalipun kemudian menjadi tidak akan, Bapak Ibu, mereka tidak akan meninggalkan keyakinannya. Apakah kemudian lantas kita ya sudah nggak usah didakwahi mereka, wah mereka juga tidak akan kok, tidak akan kemudian tidak akan beriman gitu. Bukan ditinggalkan, justru memang harus didakwahi. Nah inilah kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bertugas menyampaikan. Adapun orang itu kemudian beriman atau tidak, itu haknya yang bersangkutan. Tapi kewajiban kita sebagai kaum muslimin adalah menyampaikan dengan tidak menyembunyikan yang kita ketahui. Percuma Pak Ustadz didakwai, percuma, nggak akan ada hasilnya. Iya, tugas kita berusaha, hasilnya Allah yang menentukan. Inilah. Tetapi kemudian kata-kata tidak akan ini memberi celah, hatta, ada batasannya. Tidak akan, tapi kalau sudah pada waktunya, hatta ta'tiyahumul bayyinah, ada masanya. Dia ini tidak akan melepaskan kesyirikannya sampai nanti orang yang dimaksud itu datang menasihatinya. Kadang seperti itu. Maka orang musyrik dan juga orang-orang kafir dari golongan ahli kitab tidak akan meninggalkan keyakinan mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukti yang nyata inilah yang kemudian memecahkan, kemudian meruntuhkan keyakinan yang selama ini mereka pegang. Apa itu? Siapa itu? Ta'tiyahumul bayyinah. Al-bayyinah adalah bukti yang nyata. Nah, al-bayyinah ini Bapak Ibu ada dua pendapat. Yang pertama menyebutkan itu adalah Al-Quran. Yang kedua, bukti yang nyata itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran dan atau Rasul ini adalah yang akan menghancurkan keyakinan salah yang selama ini mereka pegang. Masalahnya, mau nggak mereka itu meninggalkan keyakinan mereka yang sudah jelas salah dan sudah ditunjukkan di mana kesalahannya. Tidak mengesahkan Allah itu sudah kesalahan yang paling dasar, yang paling pokok, yang paling asas. Itu adalah kesalahan tidak mengesahkan Allah. Akibat tidak mengesahkan Allah menjadi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim kurang lebih bab yang ketiga itu menekankan bahwa tauhid, wahai orang tua, wahai para guru, ajarkan ilmu tauhid, ketauhidan, keesaan Allah kepada peserta didik. Karena itu menjadi pondasi dari ilmu yang akan dipelajari setelahnya. Kalau pondasi ilmu tauhid ini sudah diajarkan dan dimiliki oleh putra-putri dan peserta didik kita, maka baru menatap bata dari keilmuan lainnya. Sebagaimana juga surah Al-Bayyinah ini juga menekankan dari sisi ketauhidan. Jadi tidak akan meninggalkan keyakinannya. Misalkan orang yang memiliki keyakinan salah dipegang, mungkin dia akan kemudian redup. Ternyata ada yang memantik, kambuh lagi. Keyakinan kesyirikannya menjadi bangkit lagi karena ada yang memantik. Siapakah bukti yang nyata itu? Dalam ayat yang kedua, jamaah rahimakumullah, Rasulun adalah seorang Rasul minallahi, dari sisi Allah, yatlu, yang membacakan, suhufan, lembaran-lembaran, mutahharatan, yang suci, yaitu Al-Quran. Rasulun yang dimaksud di sini, mufassir menyebutkan bahwa itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan yang kemudian ditafsirkan oleh orang Ahmadiyah itu adalah Mirza Ghulam Ahmad, bukan. Muhammad yang dimaksud adalah Muhammad. Atau orang lain menyebutkan, nah itu kan Rasulun, bukan Ar-Rasulu, beda. Kalau Ar-Rasulu dalam bentuk ismul ma'rifah, sudah spesifik, sudah jelas yang dimaksud. Tapi kalau Rasulun dalam bentuk isim nakirah, bersifat umum, ya siapapun dia, yang tidak utusan. Sehingga kalau orang memahami salah, Rasulun dipahami adalah seorang utusan, ya biasa siapa saja. Maka orang akan mengklaim bahwa dirinya termasuk Rasulun, orang yang diutus. Kan gitu kan, bersifat umum. Rasulun bersifat umum, bukan spesifik. Kalau spesifik ar-rasulu. Oleh karena itu membuka celah. Tapi mufassir mengatakan bahwa Rasulun sekalipun diucapkan dalam bentuk nakirah Rasulun, bukan ar-rasulu, tapi yang dimaksud adalah ma'rifat, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat Bapak Ibu, bagaimana kemudian mereka ini ahli kitab Yahudi dan Nasara itu bergegas merubah kitab suci mereka setelah melihat
bukti-bukti tanda-tanda nabi terakhir itu yang disebutkan dalam kitab suci mereka sama dengan apa yang terdapat pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergegas karena Rasul itu menjadi bukti yang nyata. Kalau di dalam kitab Taurat disebutkan bahwa Muhammad adalah utusan terakhir, di dalam kitab Injil juga disebutkan sebagai Muhammad utusan terakhir, ternyata sifatnya, karakteristiknya dan tandanya itu sama plek. Kita lihat misalkan jamaah rahmakumullah, Waraqah bin Naufal, paman dari Khadijah binti Khuwailid, istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kan sudah menyebutkan, sekalipun Waraqah itu adalah, mohon maaf, orangnya buta, tidak bisa melihat, tapi kemudian mendengar, mengetahui sifat karakter nabi terakhir yang disebutkan dalam kitab Injil itu sama plek terhadap pada sifat dan karakternya ada pada Nabi Muhammad SAW, suami dari Khadijah binti Khuwailid, sama. Meskipun padahal kafif, tidak bisa melihat. Maka menyebutkan bahwa, wahai Muhammad, jika suatu saat nanti kaummu mengusirmu dari kampungmu, dan kalau aku masih hidup saya akan membelamu. Kan betul Rasul diusir dari Makkah kemudian berpindah ke Madinah. Dari mana kamu tahu? Sudah disebutkan dalam kitab suci, kitab Injil. Sama misalkan gini Bapak Ibu, kan kita membaca juz 30 dan surat-surat yang lainnya, ketika berbicara tentang hari kiamat dan pasti akan terjadi, loh dari mana kamu tahu kok belum terjadi kok sudah menyebutkan bahwa kiamat seperti itu? Ada dalam kitab suci Al-Quran gitu. Maka dalam kitab Injil juga demikian, sudah ada ciri-ciri Nabi Muhammad yang disebutkan di dalam kitab sucinya. Sebagaimana kemudian pendeta Buhairah ketika perjalanan Rasul usia 12 tahun dari Makkah ke Syam, di tengah perjalanan itu kan ketemu dengan seorang pendeta, kemudian mengatakan kepada pamannya Nabi Abu Thalib, bawa pulang anak kecil ini. Ada apa? Bawa pulang, bawa balik. Ada apa? Ini kan anak kecil. Apa bahayanya bawa anak kecil? Kan tidak dilarang kalau berniaga bawa anak kecil 12 tahun. Bawa pulang karena pada dirinya ada tanda-tanda kenabian dan orang ini sudah ditunggu di sana. Kalau ketemu sama mereka akan dibunuh anak kecil ini. Maka dia kan dibawa pulang tuh. Dibawa pulang lagi. Karena ciri-ciri kenabian sudah ada pada diri Nabi. Dari mana tahu? Dalam kitab suci mereka. Nah, mereka kemudian terus merubah. Dalam satu riwayat bahwa Ibnu Abbas menyebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad misalkan yang pernah kita sebutkan. Dalam kitab Taurat disebutkan bahwa ciri Nabi Muhammad adalah rambutnya itu adalah ikal, agak bergelombang. Kemudian bola matanya hitam. Kemudian juga tingginya adalah sedang. Itu kan ciri-ciri fisik yang sudah nampak jelas. Siapapun melihat, oh ikal rambutnya. Sebagaimana orang melihat orang lain, oh keriting rambutnya, itu sudah kelihatan. Lurus rambutnya. Oh tingginya tidak terlalu tinggi, jangkung, tidak terlalu pendek, tidak, tapi sedang. Oh bola matanya hitam, ketahuan, sudah ketahuan. Sebagaimana kita lihat misalkan Bapak Ibu, oh Anda pakai lensa ya, lensa di mata, iya kok tahu, iya kelihatan, ada kelihatan. Oh Anda tidak pakai ya, loh kok tahu? Ya memang tidak ada tanda-tanda pakai lensa. Jadi orang bisa melihat dengan kasat mata. Oleh karena itulah kemudian ketika sudah didapati tanda-tanda kenabian yang sudah ada dalam kitab Taurat ternyata sama plek dengan kepribadian Nabi Muhammad, maka yang di dalam Taurat inilah yang dirubah. Ini dirubah. Tingginya Muhammad ditulis jangkung, bukan sedang, tapi jangkung sudah dirubah. Bola matanya Muhammad itu berwarna biru. Kemudian rambutnya Muhammad adalah lurus. Kan sudah tidak sesuai. Maka yang menjadi bukti yang nyata adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Jadi utusan ini adalah dari sisi Allah, Allah yang mengangkat dan menunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian tugasnya adalah yatlu suhufan mutahharah, membacakan Al-Qur'an. Jamaah rahimakumullah, maka visi tabligh yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu sesuai dengan perintah Allah. Tugasmu menyampaikan wahai Nabi. Adapun orang beriman ataupun tidak, itu adalah Allah yang akan menentukan. Yahdi mayyasha wa yudillu mayyasha. Allah memberi hidayah pada yang siapapun dikehendaki dan juga menyesatkan kepada siapapun yang dikehendaki. Nah Al-Quran, jamaah rahimakumullah, itu kan menjadi mukjizat.
Jadi tidak salah kalau disebut dengan mukjizatun khalidatun. Mukjizat yang kekal. Kekalnya bagaimana? Ini kekalnya yang memiliki batasan sebenarnya. Bukan kekal yang selama-lamanya seperti di surga, khalidina fiha abada. Kekalnya demikian. Kalau Bapak Ibu melihat mukjizatnya Nabi Musa apa? Tongkat ya. Termasuk juga Nabi Musa ketika memasukkan tangannya ke sini itu bisa memancarkan cahaya. Coba Bapak Ibu nanti kalau listriknya padam, tangannya dikempit terus, wis rada panas ditokke. Kita kira bersemrawang napa mboten? Kok nggak semrawang? Lah kita kan bukan nabi. Nabi saja tidak bisa sewaktu-waktu kemudian mengeluarkan mukjizatnya. Tidak bisa sewaktu-waktu kecuali atas perintah Allah. Mukjizat Nabi Musa salah satunya adalah tongkat. Kemudian mukjizatnya Nabi Isa. Napa, Pak? Nabi Musa kan, Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang mati atas izin Allah. Bisa menyembuhkan orang yang sakit atas izin Allah. Karena pada masa Nabi Musa tantangannya lebih kepada kesehatan dan sebagainya. Kalau Nabi Sulaiman mukjizatnya apa begitu, Pak? Nah, bisa bicara dengan jin, kemudian bisa bicara dengan hewan. Kan mukjizatnya. Di antara mukjizat yang lain. Mukjizat Nabi Ibrahim, Qul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Dibakar tapi tidak hangus. Itu. Sekarang gini, mukjizat dari para nabi dan rasul terdahulu masih ada tidak sekarang ini? Tidak ada lah. Seiring dengan wafatnya para nabi rasul itu, kemudian saat itu juga sudah tidak berlaku kemukjizatannya. Al-Qur'anul Karim sekalipun Rasul SAW itu sudah tiada, tapi kemukjizatan masih ada, yaitu Al-Quran itu adalah mukjizat. Al-Quran itu adalah mukjizat. Al-Quran sendiri itu adalah mukjizat bagi orang-orang yang mampu memahami apa-apa yang ada di dalamnya, termasuk memahami bahasa Arabnya, ya kan? Memahami bahasa Arabnya. Sekalipun Rasul sudah tidak ada, tapi mukjizatnya masih ada, maka Al-Quran disebut dengan mukjizatun khalidatun, mukjizat yang kekal. Sekalipun Nabi sudah wafat, tapi tetap ada. Inilah kemudian kemukjizatan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Dan Al-Quran itu kan musaddiqan, menjadi pembenar. Itu Al-Quran. Tetapi untuk memahami ayatnya bukan berarti tanpa ilmu, harus dengan ilmu. Bagaimana kemudian pengharaman khamr itu kan bertahap. Jangan melihat tahapan yang pertama, kedua masih boleh minum khamr, itu boleh, asal kamu tahu ya bahwa madaratnya itu lebih banyak daripada manfaatnya, kan gitu. Boleh minum khamr, tapi jangan deket-deket sholat. Kalau kamu mabuk dan sholat, nanti bacaannya ngelantur, salah. Itu memang seperti itu tahapannya. Yang ketiga, innamal khamru wal maisir, totalitas diharamkan oleh Allah. Maka jangan lihat pendapat ayat pertama dan ayat sebelumnya. Ini Al-Quran mengatakan bahwa boleh kok, yang penting kita tidak sholat ketika mabuk, gitu. Boleh kok minum minuman keras, yang penting kita tahu bahwa manfaatnya itu sedikit. Salah, pengkutipannya adalah salah. Maka Al-Quran menjadi fiha kutubun qayyimah adalah terdapat isi kitab-kitab yang lurus dan benar. Itu bisa dipahami dengan ilmu. Jamaah rahimakumullah. Maka Rasul SAW dengan membacakan Al-Quran sudah tidak terbantahkan oleh siapapun, hatta bahkan Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, termasuk seorang sastrawan, adibul udaba, syair syu'ara misalkan, seorang sastrawan, sehingga hanya mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Muhammad itu bukan perkataan manusia dan juga bukan perkataan jin, gitu saja. Yang dikatakan Muhammad itu adalah sesuatu yang indah, dia bukan buatan manusia. Gak mungkin ada manusia yang mampu membuat redaksi kalimat seindah apa yang dibacakan oleh Muhammad. Kan dia seperti itu. Dan Walid bin Mughirah kan mengatakan bahwa gak mungkin Muhammad bisa buat seperti itu, karena dia adalah seorang sastrawan dan kemudian mengetahui keindahan bahasa Arab dengan ilmu yang dia miliki.
Sampai mengatakan demikian, nggak mungkin, nggak ada manusia yang bisa membuat seperti apa yang diucapkan Muhammad, termasuk juga jin juga tidak ada yang mampu membuatnya. Apakah kemudian Walid bin Mughirah beriman? Tidak juga. Domainnya itu adalah domainnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini menyebutkan bahwa bukti yang nyata itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul kemudian membacakan Al-Qur'an kepada umatnya, yang di dalam Al-Quran itu memberikan petunjuk dan kebenaran yang ada. Dan disebutkan ayat keempat, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. وَمَا تَفَرَّقَ, dan tidaklah terpecah belah, alladzina, orang-orang yang utul kitaba, mereka diberi kitab, illa, kecuali mim ba'di, setelah ma ja'athumul bayyinah, setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Masalah pertafarraqa, perbedaan ini jamaah rahimakumullah, kan umat menjadi terpecah belah, baik Yahudi, Nasrani, kemudian kaum muslimin. Hatta kaum muslimin 73 gulungan itu. Nah, kita kemudian tidak menghabiskan waktu kemudian siapa ya 73 gulungan ini di data A, B, C. Apakah betul seperti itu? Malah nanti loh, kok cuma terjadi klaim mengklaim Anda termasuk 70 golongan yang terpecah belah seperti disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Nggak bisa. Kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain bahwa semua umat Nabi Muhammad itu akan masuk surga, illa, kecuali man aba, orang yang membangkang, tidak mau diajak masuk surga. Kita Bapak Ibu, ada nggak orang yang tidak mau diajak masuk surga? Ada atau tidak, Pak? Nonton apa buatan? Loh, ada, Pak. Kalau dibuka di dunia entertainment itu sampai ada. Ada yang mengatakan, ngapain masuk surga? Akhirat saja dia tidak yakin, tidak beriman. Apakah itu demi konten atau yang lainnya? Allahu a'lam. Ya udah deh, kalian pada masuk surga, biar kemudian mengatakan dirinya yang akan di neraka sendiri, kesepian nggak apa-apa. Nggak bisa. Itu bukan ucapan yang baik, bahaya itu, Pak. Kalau tidak ditobati Bapak Ibu, itu bahaya. Mengikhlaskan dirinya di neraka itu bahaya. Mempersilahkan orang lain masuk surga tapi kemudian mengikhlaskan dirinya di neraka. Wah, nanti enak di neraka. Kenapa? Bisa ketemu dengan artis-artis Hollywood. Ngapain juga ketemu dengan artis? Membuat apa gitu. Itulah kemudian ketika pikirannya itu tidak berpikir tapi tidak disertai dengan keimanan. Berbicara sesuatu yang penting, urgen, sesuatu yang penting, tapi kemudian dibuat konten bercanda, bahaya kan, itu menjadi bahaya. Sehingga muncul, gak bahaya tah, bahaya banget. Mengatakan demikian itu bahaya. Tidak percaya dengan akhirat, tidak percaya dengan hari pembalasan, tidak percaya dengan surga neraka. Ada yang percaya dengan surga neraka kemudian lebih memilih neraka, kan bahaya. Nah, inilah kemudian kita mengetahui bahwa semua umat Nabi Muhammad masuk surga kecuali orang yang membangkang. Siapa? Mereka yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Sederhana. Bapak Ibu, kalau misalkan kita ke toko buku kira-kira ada nggak buku yang buku yang dijual kemudian judulnya kurang lebih adalah kiat-kiat masuk surga? Ada nggak yang kayak gitu? Kira-kira nonton apa buatan, Pak? Ada dengan redaksi yang lain, tapi intinya adalah ini loh cara-cara masuk surga. Kalau misalkan bukunya Imam Ghazali, Minhajul Abidina ila Jannati Rabbil Alamina. Minhajul Abidin, jalan orang-orang yang ahli ibadah, ila Jannati Rabbil Alamin, menuju surganya Rabb semesta alam. Akan ada. Tapi kalau misalkan kita ke toko buku, ada nggak buku yang ditulis dengan judul cara singkat cepat masuk neraka? Ada nggak gitu? Kan nggak ada gitu. Bahkan kemudian mungkin kita tidak menemukan panduan how to, kemudian bagaimana cara masuk neraka, nggak ada. Tapi kadang manusia itu lebih cerdas, nggak ada buku panduannya, tapi yo bisa sampai sana gitu. Tidak ada buku panduan ke neraka, tapi kadang juga sampai sana. Nah, inilah kemudian. Dan di neraka itu kan modal yang diperlukan lebih banyak. Nah, sekarang ini Bapak Ibu mohon maaf nih, Jogja ini kan kedatangan mahasiswa baru. Banyak ini Bapak Ibu. Ada kemudian komunitas namanya clubbing, jadi clubbing itu. Clubbing itu kalau misalkan lihat di hotel A, oh itu adalah sudah dikapling mahasiswa kampus ini. Di daerah sana misalkan Jamal, daerah Jamal itu mana?
Jalan Magelang maksudnya. Itu nanti ada beberapa titik sudah dikapling mahasiswa ini itu. Clubbing. Masuk klub itu klub itu paling tidak bayar berapa tuh? Mungkin 150.000, 200 baru dapat soft drink. Kalau minum yang kemudian agak berbusa-busa, yang bayar lagi, lebih mahal lagi. Ayo, pengenin rokok tapi yang malah mengeluarkan modal lebih banyak. Jadi mengeluarkan modal tapi kemudian dalam hal yang buruk. Bahkan ada yang kemudian lebih daripada itu, mengeluarkan duit yang banyak tapi jujurnya malah ujung-ujungnya itu adalah dunia gembul. Itu tidak disingkat itu ya, dunia gembul ya Pak ya, dunia gembul, malah larinya nanti ke sana. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka ilaman aba, kecuali orang yang membangkang, yang tidak mau diajak masuk surga. Sehingga ketika kita menanamkan pada diri kita untuk menjadi bagian dari penghuni surga, ya karena kita masih di dunia, ya kalau di dunia urusannya adalah dunia, kalau surga kan akhirat, nanti dipikir nanti, gak bisa. Kalau dipending, ya udah saya menyiapkan diri untuk ke surga besok aja kalau sudah di akhirat, malah lebih mantep. Tidak bisa. Itu akhirat itu bukan untuk mempersiapkan, bukan proses, bukan pelaksanaan proses itu di akhirat. Proses itu ya di dunia, bukan di akhirat. Kalau sudah di akhirat sudah terlambat. Maka waqalal kafiru ya laitani kuntu turoba. Orang-orang kafir ketika di akhirat itu mengatakan, ya laitani, andaikan aku kuntu dulu ketika di dunia turoba, berupa tanah, ya enak. Kenapa? Tidak dihisap sekarang. Mungkin atau tidak Bapak Ibu? Orang kafir yang sudah di akhirat kemudian dirubah Allah menjadi tanah? Mungkin apa betul? Tidak, Allah tidak akan berubah seperti itu. Mereka berharap akan berubah jadi tanah. Kira-kira terwujud gak harapan mereka? Tidak, karena tidak itulah tidak mungkin ya. Betul, gak mungkin. Maka Allah menggunakan kata ya laitani. Laitani itu mengharapkan sesuatu yang kemungkinan kecil terjadi tapi lebih sering tidak terjadi. Itu laita. Temannya laita adalah la'alla, mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi mungkin tidak, tapi kemungkinan terjadinya lebih besar. La'allakum tattaqun. Orang yang beriman, berpuasa, mengharapkan pahala dari Allah, itu bisa menjadi orang yang bertakwa. Maka menggunakan kata la'alla. Kalau laita itu mengharapkan sesuatu yang kemungkinan kecil terjadi. Laitani uzawijuki, misalkan, andaikan aku bisa menikahimu ya. Nah, itu kemungkinan besarnya, kemungkinan diterimanya besar atau kecil? Kecil, bahkan mungkin tidak bisa. Dia sudah jadi milik orang lain. Nah, wa ma umirtu illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayat kelima dari surah Al-Bayyinah ini menjadi dalil bahwa kita harus ikhlas dalam beribadah. Sebagaimana Bapak Ibu saya sudah ketahui, tapi kemudian kita bisa menilai kira-kira saya ini ikhlas enggak ya? Ya dilihat. Kalau misalkan sedang melakukan ibadah, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu qaulan aw fi'lan. Jadi ibadah adalah suatu istilah yang luas cakupannya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah. Tapi dia ini dicintai oleh Allah. Apa? Berupa qaulan wa fi'lan, berupa ucapan atau perbuatan. Jadi setiap ucapan dan atau perbuatan yang Allah suka, maka itu bisa menjadi pundi-pundi ibadah bagi pelakunya. Definisi yang lain, ibadah adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah berdasarkan dari petunjuk syariat, apakah perintah atau larangan. Kita meninggalkan minuman keras itu ibadah, karena itu perintah syariat. Dan kalau melakukannya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, maka termasuk ibadah. Nah, itu kemudian ketika tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ibadah. Dalam beribadah ini kita teringat dengan hadis Rasul SAW, kullun nasi halaka illal alimun. Setiap orang manusia kita yang sudah balik halakah, terancam binasa. Illal alimun, kecuali mereka yang berilmu.
karena ilmu yang dimiliki menjadi tahu ini perintah, ini larangan, ini boleh, ini tidak, ini baik, ini buruk. Itu ilmu. Maka orang yang berilmu diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang berilmu maka adabnya, perilakunya tentunya baik. Orang berilmu itu akan berdampak terhadap perilakunya. Kalau orang berilmu dan perilakunya baik, maka disebut dengan alimun. Bentuk jamaknya adalah ulama. Maka ulama bentuk jamak atau bentuk pluralnya. Semakin bertambah ilmunya, semakin takut kepada Allah. Semakin bertambah ilmunya, semakin baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, kullun nasi halaka ilal alimun. Apakah jangan menjadi orang yang berilmu terus lantas selesai? Tidak. Kalau ilmunya hanya mengendap di kepala, itu enggak menjamin selamat kalau masih di sini. Harus dituangkan dalam bentuk aksi. Wa kullul alimina halaka illal amiluna. Orang yang berilmu terancam binasa kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Misalkan seseorang tahu, oh ninggalin sholat itu haram, misalkan sholat wajib itu dosa itu. Dia kan cuma tahu dan melakukan larangan, ya mendapat dosa, tidak menjadi lebih baik. Kalau misalkan ada perintah untuk menjaga sholat 5 waktu, tahu sholat 5 waktu hukumnya adalah fardu ain, tidak bisa diwakilkan pada yang lain. Kalau tidak diamalkan, nggak cukup, ilmu itu tidak cukup mengangkat derajatnya menjadi lebih baik. Kalau tidak diamalkan ilmunya, sedangkan dia mampu untuk mengamalkan itu. Wa kullul amilina halaka. Orang yang mengamalkan ilmunya itu terancam binasa. Illal mukhlasun, kecuali mereka yang ikhlas. Yang ikhlas Bapak Ibu. Nah, orang ikhlas ini apakah ya alhamdulillah saya sudah ikhlas? Ternyata masih terancam. Wa kullul mukhlisina halaka wa kullul lanjutannya kullun nasi halaka illal amilun alimun wa kullul alimina halaka ilal amilun wa kullul amilina halaka ilal mukhlasun wal mukhlasuna fi khatarin. Orang yang ikhlas itu berada dalam bahaya. Bahayanya adalah ketika dia tidak mampu menjaga keikhlasannya. Belajar dari diri kita. Ada 5 amalan yang kita laksanakan. Dari 5 amalan ini, berapa amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi? Tuntunan, cuman hanya ada 3. Dari 3 ini kemudian berapa yang ikhlas? Cuman 2. Dari 2 yang ikhlas ini kemudian mana yang terjaga keikhlasannya sampai wafat? Itu Pak. Jadi keikhlasan tidak hanya ketika melakukan amalan tersebut, tapi harus dibawa sampai wafat. Kita semua akan mendapatkan pahala dari amalan yang kita laksanakan dengan ikhlas, dan keikhlasan itu terjaga sampai kita wafat. Itu saja yang kita dapat pahalanya. Selebihnya kemudian sudah melaksanakan kebaikan 10 tahun kemudian menguap dalam bentuk pamer, riya, ujub, sombong, menguap, ya tidak dapat pahala, hilang, nggak sampai kepada Allah, sudah menguap. Atau kemudian menguap 2 hari sebelum wafat, falyazubillah, 2 hari sebelum wafat kemudian pamer dengan amal ibadahnya, sudah menguap. Nah, itulah kemudian ikhlas itu adalah seperti orang yang antara orang yang riya dan orang yang syirik, itu adalah ikhlas. Fi'lul amali li ajlin nasi, melakukan amalan karena manusia, itu adalah syirkun. Wa tarkul amali li ajlin nasi, meninggalkan amal baik karena manusia, adalah riyaun. Pengertian ikhlas dari Fudail bin Iyad. Kalau orang melakukan amalan karena manusia, itu namanya syirik. Karena dia bukan karena Allah, tapi karena yang lain, makhluk, karena makhluk. Tidak jadi misalkan, wah saya gak jadi sholat, kenapa? Ada dia datang di situ, saya gak jadi sholat deh. Itu malah riyaknya tuh di situ. Riyaknya di situ. Ikan definisi yang kemudian berbeda antara satu ulama dengan yang lainnya. Kita menyebutkan kalau riya itu melakukan kebaikan karena selain Allah, niatnya karena selain Allah. Tapi kemudian kita harus berpikir bahwa kalau kita sudah melakukan kebaikan, kemudian ada oknum yang nyinyir, kok kita terbawa suasana baperan,
boleh jadi harus kita pertebal keikhlasan kita. Berarti ikhlas kita masih tipis. Alah nyapu masjid ben dikira nganu ya. Ya kasih tak diletakkan sapunya, kasih tak nyapu, ngapain baru megang sapu udah dikatakan kayak itu. Berarti keikhlasannya baru tipis gitu. Alah bersih rumah kayak ada tamu dan sebagainya. Apa urusan dia mengomentari kita? Kan tetap kemudian kita jalankan. Maka wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Itu kan harus ikhlas Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat perintah dalam Al-Quran, Dr. Baba Zuhali menyebutkan ada 1000 dalam tafsir Al-Munir. 1000 ini Bapak Ibu, kira-kira jenengan sudah mengetahui berapa banyak perintah dalam Al-Quran? Kalau dihitung-hitung 500 nonton Pak? Kebanyakan 300 perintah ada yang sudah diketahui. 300 perintah A, B, C, D itu masih kebanyakan. Diturunkan lagi, pinten Pak? Saya pernah menulis perintah yang sudah saya ketahui, tapi mentok, wah kok cuman semene. Ternyata masih belum banyak yang kita ketahui. 100 ada Pak? Yang diketahui? Ada. Oh, sebentar lagi Isa. Nah, dari misalkan 70 yang diketahui, berapa yang sudah diamalkan? Mungkin 50. Dari 50 yang diamalkan, berapa banyak sesuai dengan tuntunan? Wah, 40. Dari 40 berapa banyak yang ikhlas? Itu Ustaz. Tinggal 15. Oke. Tinggal 15. Sekarang terjaga berapa? Tinggal 5. Itulah. Kira-kira sampai meninggal nanti masih terjaga berapa? Allahu a'lam. Oke. Kita dengarkan azan. Jadi jamaah terkecil sejak abangnya kecil, di mana saya ngisi kajian datang. Sejak abangnya seusia dia. Sekarang itu dia adik abangnya. Jazakallah khair. Kalau ada penghargaan itu layak untuk jadi penghargaan. Sejak belum lahir dan sampai lahir. Oh, maka sejak ke dalam kandungan saja. Sejak dalam kandungan sudah menghadiri pengajian. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pekan depan insyaallah masih dengan surah Al-Bayyinah. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.